Setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Berbagai hal dan gaya hidup manusia pun banyak mengalami perubahan akibat pandemi ini. Tidak hanya itu, tidak sedikit juga masyarakat yang panik hingga melakukan berbagai hal dan salah satunya mengkonsumsi bermacam vitamin hingga ramuan-ramuan rempah hanya untuk terhindar dari virus yang satu ini. Lalu seperti apa terkait kepanikan sebagian kalangan masyarakat hingga rela mengkonsumsi berbagai vitamin dengan takaran dosis yang tergolong tinggi hanya untuk menghindari virus yang satu ini? Simak selengkapnya hanya di Etaham. Halo Pak Sofian. Halo Berwan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Lama kita tidak bertemu ya. Iya. Oke, Pak Sofian, gimana kegiatan di tengah pandemi saat ini? Masih berjalan dengan biasa? Masih berjalan seperti biasanya. Berjalan seperti Berwan. biasa ya Pak ya. Ketepatan kita bertemu di sini Pak Sofian. Banyak hal yang ingin saya bincangkan dengan Bapak khususnya ya. Masih berkaitan dengan suasana pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan berbagai gaya hidup masyarakat kita khususnya di Indonesia. Kurang lebih 1 tahun lebih ya pandemi COVID-19 sudah melanda ke Indonesia bahkan dunia Pak Sofian. Berbagai hal gaya hidup masyarakat atau berbagai hal konsumsi masyarakat pun banyak yang berubah khususnya di vitamin atau jenis makanan atau gizi. Karena katanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh demi melawan pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus meningkatkan multivitamin bagi tubuhnya. Baik, yang ingin saya pertanyakan sama Pak Sofian, apa sih sebenarnya vitamin itu Pak? Dan sepenting apa sih vitamin tambahan khususnya ya untuk tubuh manusia? Ya, vitamin itu merupakan suatu zat mikro, zat yang kecil lah, mikro itu namanya. Yang memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel, termasuk juga untuk pemeliharaan sel tubuh manusia. Seberapa besar pentingnya? Ya penting, karena memang vitamin itu merupakan suatu zat pengatur untuk metabolisme tubuh, yang fungsinya tadi untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan sel dan pemeliharaan tubuh manusia. Maka vitamin itu menjadi sangat penting diasup ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, lalu bagaimana Pak cara pengkonsumsian vitamin yang tepat itu? Apakah di saat kita sakit saja, ataukah bagi masyarakat atau orang yang sehat tubuhnya bisa dikonsumsi vitamin tambahan itu khususnya? Ya, di saat tubuh kita sedang sehat pun kita harus mengkonsumsi vitamin sehari-hari karena memang itu kebutuhan tubuh kita. Dan di saat tubuh kita sedang sakit, kebutuhan vitamin itu akan menjadi lebih meningkat, sehingga asupan vitamin apabila dalam keadaan sakit, ya tentunya kita harus lebih banyak lagi mengkonsumsi vitamin itu dalam jumlah biasanya begitu. Baik. Berarti sah-sah saja ya Pak ya, vitamin tambahan dikonsumsi baik seseorang yang sedang sehat ataupun yang sedang sakit, yang jelas masih dalam takaran yang dianjurkan ya Pak ya. Baik, Pak Sofian, saat ini juga tidak jauh-jauh saya, khususnya di tengah pandemi saat ini, saya juga ikut panik ya. Di awal-awal pandemi saya ikut panik Pak Sofian. Saya sering mengkonsumsi vitamin yang selalu bersamaan gitu. Ada vitamin, bermacam vitamin yang saya dengar dari dunia luar ya, katanya harus mengkonsumsi vitamin ini dan ini gitu. Saya mengkonsumsi vitamin itu secara bersamaan. Apakah ini aman jika saya konsumsi terus-menerus secara bersamaan Pak Sofian? Ya, kalau kita, ya memang banyak begitu ya, masyarakat kita karena mendengar si A minum vitamin ini, si B minum vitamin ini, jadi semua dikonsumsinya begitu. Baik. Nah, jadi semua itu sebaiknya kita lihat dulu gitu kandungan kimia, kandungan vitamin dari vitamin yang kita konsumsi. Kalau vitamin yang kita konsumsi itu ada beberapa dan ternyata kandungan vitaminnya itu sama, nah itu tidak boleh dihindari karena takutnya kita nanti
terjadi kelebihan dalam mengkonsumsi vitamin itu sendiri. Nah, tetapi kalau komposisi kandungan kimianya, kandungan vitaminnya itu berbeda dan masih dalam takaran-takaran yang tidak berlebihan, yaitu boleh-boleh saja, dan itu memang saya rasa bagus juga begitu. Tetapi anjurannya ya, kalau kita mengkonsumsi vitamin yang dalam sediaan, anjuran kita sebaiknya dikonsumsi vitamin-vitamin yang berasal dari alami saja, gitu, seperti dari sayur-sayuran dan dari buah-buahan. Baik. Berarti intinya semuanya sah-sah saja ya Pak ya, bagi yang sehat dan bagi yang sakit juga sah-sah saja, asal tetap pada takaran atau dosis yang dianjurkan bagi tubuh kita. Dan terutama tadi memang saya mengutip dari perkataan ya Pak Sofyan, sebaiknya mengutamakan vitamin yang alami, yaitu yang berasal dari buah dan sayuran. Itu ya Pak Sofyan ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya, karena selepas ini nanti saya akan masih mengajak Anda berbincang dengan Pak Sofyan terkait pengkonsumsian vitamin dan multivitamin di tengah pandemi seperti saat ini. Tetap bersama saya hanya di Tahap. Ya, vitamin C itu sehari-hari takaran yang aman untuk kita konsumsi, yang kita butuhkan sebenarnya Baik pemirsa, saya masih akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Sofyan, masih terkait dengan bagaimana cara tepat untuk mengkonsumsi multivitamin, khususnya vitamin C tambahan untuk tubuh kita di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID seperti ini Pak Sofyan, saking banyaknya masyarakat yang panik, jadi masih banyak juga masyarakat di luar sana yang mengkonsumsi multivitamin atau khususnya vitamin C tambahan ya Pak Sofyan ya, secara terus-menerus dengan takaran dosis yang tergolong tinggi. Bagaimana sebenarnya Pak Sofyan, apakah ada efek buruk atau efek negatif bagi kita yang mengkonsumsi vitamin C tambahan khususnya untuk keseharian terus-menerus? Ya, vitamin C itu memang dibutuhkan oleh tubuh manusia, tetapi memang anjurannya vitamin C yang kita dapatkan dari bahan alam, seperti dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak juga mengandung vitamin C. Sebenarnya kalau kita konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dalam jumlah yang cukup, itu sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kadang memang masyarakat itu tadi, banyak juga masyarakat yang sedikit sekali mengkonsumsi buah-buahan. Nah, bagi masyarakat yang sangat sedikit mengkonsumsi buah-buahan, tentunya asupan vitamin C-nya juga akan menjadi berkurang. Begitu. Sementara vitamin C itu juga sehari-hari dibutuhkan untuk proses-proses metabolisme tubuhnya. Nah, untuk masyarakat yang demikian, nah boleh mengkonsumsi vitamin C tambahan, tetapi juga tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Baik, pada intinya kita lebih baik untuk mengutamakan vitamin C yang alami dari buah dan sayur yang kita konsumsi perharinya ya, Pak Sofyan. Nah, kalau berbicara tentang takaran atau angka kecukupan gizi bagi tubuh manusia,
khususnya vitamin C ini. Kita masih berputar di seputaran vitamin C karena memang di tengah masyarakat kita, khususnya di Indonesia, karena vitamin C ini mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Pak. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini juga yang dibutuhkan itu daya tahan tubuh yang kuat untuk bisa terhindar dari COVID-19. Untuk kalau berbicara tentang takaran, seberapa sih sebenarnya takaran yang tepat untuk perharinya vitamin C dikonsumsi manusia? Ya, vitamin C itu sehari-hari takaran yang aman untuk kita konsumsi, yang kita butuhkan sebenarnya sekitar 75 sampai 90 mg per harinya. Nah, itu dalam kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat gitu. Nah, itu memang dibutuhkan demikian. Nah, kalau tubuh kita dalam keadaan sakit, tentunya kebutuhan vitamin C itu juga semakin meningkat. Nah, jadi kebutuhan itu bisa mencapai 250 mg sampai 1000 mg tergantung pada kondisi fisik kita, kondisi keadaan tubuh kita itu tubuh kita sendiri. Iya. Untuk selanjutnya Pak Sopyan, ini kita sama-sama mengetahui Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah atau obat-obatan tradisional dan itu sudah diakui dunia ya Pak Sopyan. Ada satu minuman tradisional Indonesia yang sangat terkenal di dunia yaitu jamu. Ada juga sebagian kalangan masyarakat yang meyakini bahwa setiap mengkonsumsi rempah-rempah tradisional atau jamu ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tidak sedikit masyarakat yang mencampurkan vitamin-vitamin tambahan ini dengan jamu-jamu atau minuman-minuman tradisional seperti yang kita kenal jamu di Indonesia, Pak Sopyan. Apakah hal ini dibenarkan, Pak Sopyan? Lalu bagaimana efeknya pada tubuh jika kita mengkonsumsi minuman tradisional bersamaan dengan vitamin-vitamin tambahan? Ya, memang jamu dalam hal ini obat tradisional yang ada khususnya kita di Indonesia ini obat asli Indonesia namanya begitu. Banyak memang sudah dilakukan penelitian tentang manfaat daripada jamu itu sendiri dan memang banyak juga manfaat-manfaatnya terhadap imunitas, meningkatkan imunitas seperti halnya jahe mungkin gitu ya, pernah kita sering dengar juga gitu. Dan itu memang sudah dibuktikan secara ilmiah memang dia mampu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, tetapi kalau vitamin digabung diberikan secara bersamaan dengan vitamin C, harus kita beri jarak waktu sekitar 2 jam. Kalau kita mau mengkonsumsi tanaman herbal tadi dengan vitamin C. Nah, supaya apa? Supaya jangan terjadi interaksi antara obat tradisional yang kita konsumsi dengan vitamin tambahan. Baik. Gitu. Artinya kita sah-sah saja ya Pak ya, jika kita ingin mengkonsumsi vitamin tambahan, tapi di sisi lain juga kita mengkonsumsi obat atau minuman tradisional Indonesia seperti jamu, sah-sah saja, tapi sebaiknya diberi jeda ya Pak. Betul. Agar tidak ada interaksi-interaksi yang dapat mungkin saja menyebabkan hal negatif pada tubuh ya Pak. Iya, betul. Oke. Nah, kalau proses penyerapannya terganggu, maka vitamin itu tidak masuk ke dalam tubuh, tapi dia akan dikeluarkan nanti bersama-sama dengan Pak Sopyan, banyak yang mengatakan atau sering saya dengar di samping dari mengkonsumsi multivitamin, kita itu juga diharuskan sebenarnya untuk mengkonsumsi makanan atau nutrisi atau gizi seimbang dengan gizi seimbang. Seperti apa sebenarnya yang dikatakan dengan makanan sehat atau gizi seimbang ini, Pak Sopyan? Ya, benar sekali Pak Irwan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus mengkonsumsi makanan bergizi
namanya gizi seimbang. Nah, apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang itu merupakan suatu susunan pangan yang kita konsumsi sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Nah, begitu. Nah, apa saja kebutuhan gizi kita sehari-hari? Dari ilmu gizi, ya, kebutuhan kita sehari-hari itu ada namanya kebutuhan makro dan kebutuhan mikro. Baik. Kebutuhan makro itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu kebutuhan makro yang kita butuhkan. Makro itu berarti besar, gitu ya. Jadi jumlahnya itu dalam jumlah yang besar kita butuhkan. Nah, ada juga kebutuhan mikro. Nah, kebutuhan mikro itu adalah vitamin dan mineral. Nah, keduanya ini, yang mikro itu tadi kecil, jumlahnya sedikit, tetapi sangat dibutuhkan juga di dalam tubuh kita, walaupun jumlahnya kecil. Ya, betul sekali. Baik. Nah, jadi kelimanya ini itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itulah yang diatur jumlah dan jenisnya tadi ini yang berbeda-beda ini. Nah, kelimanya ini harus dikonsumsi secara seimbang. Jadi kelimanya ada, ya, kita ada konsumsi karbohidrat, ada konsumsi protein, ada konsumsi lemak, ada konsumsi vitamin, dan ada konsumsi mineral. Jadi limanya ini merupakan jenis yang berbeda, dan jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan juga kita berlebih-lebihan. Misalkan kita konsumsi karbohidrat terlalu banyak, konsumsi protein terlalu banyak, konsumsi lemak terlalu banyak, termasuk juga konsumsi vitamin terlalu banyak, itu tidak boleh juga. Jadi harus seimbang. Nah, itulah yang harus kita seimbangkan dari nilai gizinya. Oh, berarti itu artinya konsumsi gizi yang seimbang, ya Pak, ya, semuanya sekali, dengan takaran yang tepat sesuai kebutuhan tubuh manusia. Ada kebiasaan juga di tengah masyarakat kita, Pak Sopyan, mengkonsumsi vitamin, katakanlah vitamin C atau vitamin E atau multivitamin. Mengkonsumsi multivitamin itu bersamaan dengan minuman pendamping. Bisa saja dikonsumsi dengan teh, kopi, atau bahkan ada yang mengkonsumsi multivitamin atau vitamin tambahan dengan susu. Apakah itu dibenarkan, Pak Sopyan? Bagaimana? Seperti apa terkait hal ini? Iya, memang ada juga ya beberapa masyarakat kita yang dan memang kadang-kadang dianjurkan gitu ya, dianjurkan oleh dokter atau petugas kesehatan gitu, minum vitaminnya di pagi hari begitu ya. Nah, karena di pagi hari, jadi setelah minum teh gitu, kadang minum teh atau kopi pagi hari langsung minum vitaminnya begitu. Nah, beberapa vitamin itu apabila dikonsumsi bersamaan dengan teh atau kopi ataupun susu, nah itu bisa terjadi gangguan ataupun terjadi interaksi begitu. Yang pertama, interaksi yang mungkin yang sering banyak terjadi adalah masalah penyerapan daripada vitamin itu sendiri. Nah, jadi ketika kopi, teh atau susu itu dikonsumsi secara bersamaan dengan vitamin, maka bisa terjadi proses-proses penyerapan vitamin itu akan menjadi terganggu. Baik. Nah, kalau proses penyerapannya terganggu, maka vitamin itu tidak masuk ke dalam tubuh, tapi dia akan dikeluarkan nanti bersama-sama dengan feses kita, maka menjadi percuma kita konsumsi begitu. Maka oleh sebab itu, apabila kita mengkonsumsi vitamin, janganlah secara bersamaan, dihindari gitu ya, dihindari bersamaan dengan kopi, teh atau susu, minuman pendamping ya. Ya, betul sekali. Baik. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi, beri jeda atau jarak waktu 2 jam setelah kita minum minuman pendamping tadi, baru setelah 2 jam baru kita konsumsi vitamin, bersama dengan air putih saja kita konsumsi. Banyak masyarakat memilih untuk mengkonsumsi vitamin tambahan, contohnya ada vitamin C, vitamin E, dan yang lain-lain. Apakah itu pilihan yang tepat sebenarnya, Pak Sopyan? Masyarakat memilih untuk menambah asupan vitamin pada tubuhnya untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari COVID-19 tentunya. Iya, anjuran kita konsumsilah vitamin itu dari buah dan sayur, jadi secara alami. Jadi kita konsumsi, kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin setiap hari,
maka sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineral itu sudah tercukupi. Baik. Sudah tercukupi. Nah, kalau bagi kalangan masyarakat yang sangat-sangat sedikit ya mengkonsumsi buah dan sayur, ya memang sebaiknya dalam masa pandemi ini diberikan asupan tambahan, tetapi dalam dosis-dosis yang tidak berlebihan gitu. Nah, tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya bahwasanya dosis yang aman misalkan vitamin C itu kan, dosis yang aman adalah 75 sampai 90 mg. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ya kadang memang masyarakat itu karena panik dia konsumsinya terlalu berlebihan, padahal itu tidak dibutuhkan begitu. Iya, secara yang berkembang di tengah masyarakat memang seperti itu, Pak Sofyan. Masyarakat hanya mendengar vitamin C itu mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita juga akan sulit terserang virus COVID-19 yang saat ini masih merajalela ya Pak Sofyan, bahkan mutasi-mutasinya juga yang saya dengar masih bertambah ya Pak Sofyan. Jadi dengan hal ini masyarakat awam di luar sana mungkin berbondong-bondong mengkonsumsi vitamin C bahkan hingga 1000 atau bahkan ada yang mengkonsumsi hingga 2000 mg. Nah, itu yang dikhawatirkan dengan mengkonsumsi vitamin yang sangat berlebihan. Ada efek-efek negatif pada tubuh konsumennya, Pak Sofyan. Ya. Bagaimana itu? Iya. Jadi vitamin C itu khususnya ya, vitamin C menurut hasil penelitian, beberapa penelitian gitu ya. Jadi sebenarnya batas maksimal vitamin C itu di bawah sampai pada 2000 mg gitu. Nah, jadi ketika kita sudah konsumsi di angka 2000 mg atau lebih, nah itu bisa menyebabkan namanya dosis toksik ya, efek toksik yang terjadi. Nah, efek-efek yang tidak diinginkan, keracunan lah namanya gitu. Nah, efek-efek yang tidak diinginkan itu misalkan yang sering terjadi ya, yang sering terjadi terhadap beberapa masyarakat gitu ya. Bisa terjadi diare, misalkan ya, diare, sakit kepala. Nah, bahkan juga bisa menimbulkan nanti batu pada ginjalnya begitu. Gangguan pada ginjal ya, Pak, ya? Terbentuk batu nanti pada ginjalnya karena vitamin C itu bisa nanti dalam proses-proses enzimatis ya, proses enzimatis di dalam ginjal bisa membentuk batu pada ginjal. Nah, maka tidak boleh kita juga berlebihan mengkonsumsinya sampai 20 mg gitu, nah, tidak boleh begitu. Nah, itu sudah berlebihan gitu, Pak Irwan. Lalu bagaimana Pak Sofyan kita bisa mengetahui asupan gizi kita pada tubuh ini sudah cukup? Bagaimana kita bisa mengetahuinya agar kita juga paham vitamin apa atau gizi-gizi apa yang sudah cukup pada tubuh kita sehingga kita bisa menghindari berlebihan untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin tambahan? Iya. Kalau untuk memastikan bahwasanya apakah tubuh kita itu sudah cukup atau belum untuk asupan vitaminnya, maka mungkin itu agak sulit ya untuk memastikannya. Nah, untuk memastikannya tentunya kita harus melakukan pengukuran. Jadi berapa jumlah vitamin yang masuk ke dalam darah yang diukur dengan suatu alat. Nah, itu mungkin sulit. Tetapi yang bisa kita lakukan tentunya adalah bagaimana kita mengkonsumsi vitamin-vitamin tadi, vitamin yang bergizi dan seimbang. Nah, itu yang kita pastikan bahwasanya kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Sehingga dengan makanan yang bergizi dan seimbang ini membuat kita menjadi lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Nah, vitamin-vitamin itu juga membantu untuk pembentukan imunitas di dalam tubuh kita. Baik. Nah, kelimanya ini sebenarnya ketika itu dikonsumsi dengan cukup gitu, antara karbohidrat, protein, lemak, kemudian mineral dan vitamin. Apabila dikonsumsi dengan sudah kita pastikan kita konsumsi semua jenisnya dan jumlahnya tidak terlalu berlebihan, maka itu juga akan membentuk imunitas di dalam tubuh kita gitu. Multivitamin memang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, tentunya dengan takaran sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia tersebut. Baik pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana tata cara untuk mengkonsumsi vitamin demi meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Saksikan kami terus di episode selanjutnya hanya di
Etaham.